Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah AKM 2. Sini kami akan mempresentasikan tugas proyek kami yang di mana anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Nafiga Rahmi dan teman saya. Saya Ratalia Hanum. Saya Nada Putri Radia. Baiklah, di sini materi pertama akan dibacakan oleh Ratalia Hanum. Ratalia, silakan. Mengidentifikasi perlakuan akuntansi aset keuangan sesuai dengan PSAK 71. PA PT Gudang Garam Tembakau dan entitas anak atau PT Gudang Garam Tembakau dan subsidiaries. Pengakuan atau recognition. Aset keuangan seperti kas, piutang usaha, persediaan, aset tetap, dan lainnya diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Yang kedua, pengakuan awal atau initial recognition. Aset keuangan diakui pada nilai wajar pada saat akuisisi atau pembentukan. Yang ketiga, pengukuran atau measurement. Aset keuangan diukur sesuai dengan PSAK 71 yang mungkin mencakup pengukuran berdasarkan nilai wajar atau biaya perolehan. Yang keempat, penghentian pengakuan atau derecognition. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika hak atas arus kas yang berasal dari aset tersebut telah dipindahkan secara substansial atau semua resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset tersebut telah dipindahkan. Yang kelima, penyajian atau presentation. Aset keuangan disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sesuai dengan ketentuan PSAK 71, termasuk dalam kategori aset lancar dan tidak lancar. B. PT Century Textile Industri Tembakau. Pengakuan aset keuangan seperti kas dan bank, piutang usaha, piutang lainnya, serta persediaan diakui dalam laporan posisi keuangan. Yang kedua, pengakuan awal nilai aset keuangan diakui pada nilai wajar pada saat transaksi terjadi. Yang ketiga, pengukuran aset keuangan yang tercatat termasuk kas dan bank, piutang usaha, dan piutang lainnya, serta persediaan diukur dengan menggunakan nilai nominal atau nilai wajar tergantung pada jenisnya. Yang keempat, penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan terjadi ketika aset keuangan tidak lagi relevan atau tidak ada hak untuk menerima manfaat arus kas di masa yang akan mendatang. Yang kedua, mengidentifikasi komponen aset keuangan. A. PT Garam Tembakau dan entitas anak atau PT Garam, PT Gudang Garam Tembakau dan subsidiaries. Yang pertama, aset lancar atau current asset, kas dan setara kas, piutang usaha pihak ketiga, persediaan atau inventoris, PPN diberi muka, beban diberi muka, aset lancar lainnya. Mengidentifikasi komponen aset keuangan. A. PT Gudang Garam Tembakau dan entitas anak atau PT Gudang Garam Tembakau and subsidiaries. 2. Aset tidak lancar atau non-current asset. Aset tetap, bersih, aset hak guna, bersih, aset pajak tanggungan bersih, pajak penghasilan dibayar di muka, aset tidak lancar lainnya. B. PT Century Textile Industri Tembakau. Aset keuangan yang pertama, aset lancar, yaitu ada kas dan bank, piutang usaha, piutang lainnya, dan persediaan. Yang kedua, aset tidak lancar, aset tetap, neto, aset hak guna neto, klaim pengembalian pajak penghasilan, uang muka pengembalian aset tetap, uang jaminan yang dapat dikembalikan. Ekuitas modal saham. Modal dasar ditempatkan di seluruh dan disetor penuh. Tambahan modal disetor. Liabilitas yang pertama ada liabilitas jangka pendek, yaitu ada utang bank jangka pendek, pinjaman dari pihak berelasi, utang usaha atau pihak ketiga dan berelasi, utang pajak, beban akrual, liabilitas kontrak, liabilitas sewa, dan liabilitas jangka pendek lainnya. Selanjutnya akan dibaca oleh Nada Redit. Yang kedua, liabilitas jangka panjang. Yang pertama, pinjaman dari pihak berelasi, kewajiban imbalan kerja, pendapatan ditangguhkan, liabilitas sewa.
Pendapatan yaitu penjualan bersih atau net sales. Beban yang pertama beban pokok penjualan, beban penjualan atau selling expense. Yang ketiga beban administrasi atau administrative expense. Yang keempat beban lainnya atau other expense. Nah, yang ketiga kebijakan akuntansi aset keuangan. Kebijakan akuntansi aset keuangan PT Gudang Garam Tembakau dan entitas anak diatur dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian 2022 khususnya pada bagian 2246. Pengakuan aset keuangan diakui pada tanggal transaksi jika memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, entitas memiliki kendali atas aset tersebut. Yang kedua, probabilitas aliran kas masuk masa depan dari aset tersebut kepada entitas adalah positif. Yang ketiga, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Pengukuran aset keuangan. Aset keuangan diukur dengan menggunakan salah satu dari dua metode berikut. Yang pertama, biaya historis. Aset keuangan diukur dengan biaya perolehannya, dikurangi akumulasi, amortisasi, dan kerugian penurunan nilai. Yang kedua, nilai wajar. Aset keuangan diukur dengan nilai wajarnya pada tanggal pelaporan, dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Yang ketiga, GG menggunakan metode biasa historis untuk pengukuran aset keuangannya. Pengungkapan aset keuangan. Laporan keuangan mengungkapkan informasi berikut terkait aset keuangannya. Yang pertama, klasifikasi aset keuangan. Yang kedua, kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengukuran aset keuangan. Yang ketiga, jumlah aset keuangan yang diukur dengan biaya historis dan nilai wajar. Yang keempat, akumulasi amortisasi dan kerugian penurunan nilai aset keuangan. Yang kelima, informasi tentang risiko signifikan yang terkait dengan aset keuangan. Kebijakan akuntansi aset keuangan terkait laporan keuangan PT Century Textile Industry Tembakau. Berdasarkan informasi yang disediakan, kebijakan akuntansi aset keuangan PT Century Textile Industry diatur dalam catatan atas laporan keuangan 2021. Berikut adalah poin-poin penting terkait kebijakan akuntansi aset keuangan. Pengakuan aset keuangan. Aset keuangan diakui pada tanggal transaksi jika memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, entitas memiliki kendali atas aset tersebut. Yang kedua, probabilitas aliran kas masuk masa depan dari aset tersebut kepada entitas adalah positif. Yang ketiga, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal. Pengukuran aset keuangan. Yang pertama, aset keuangan diukur dengan menggunakan salah satu dari dua metode berikut. Yang pertama, biaya historis. Aset keuangan diukur dengan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan kerugian penurunan nilai. Yang kedua, nilai wajar. Aset keuangan diukur dengan nilai wajarnya pada tanggal pelaporan, dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Pengakuan penurunan nilai aset keuangan. Kerugian penurunan nilai diakui pada aset keuangan jika ada bukti menunjukkan bahwa nilai wajar aset tersebut telah turun secara signifikan dan penurunan nilai tersebut kemungkinan bersifat permanen. Pengungkapan aset keuangan. Laporan keuangan CTA menggunakan informasi berikut terkait aset keuangannya. Yang pertama, klasifikasi aset keuangan. Yang kedua, kebijakan akuntansi yang digunakan untuk pengukuran aset keuangan. Yang ketiga, jumlah aset keuangan yang diukur dengan biaya historis dan nilai wajar. Yang keempat, akumulasi amortisasi dan kerugian penurunan nilai aset keuangan. Yang kelima, informasi tentang risiko signifikan yang terkait dengan aset keuangan. Pembandingan kebijakan akuntansi aset keuangan PT Gudang Garam dan entitas anak dengan PT Century Textile Industry Tbk. Kesamaannya yang pertama, baik GG dan CTI menggunakan metode biaya historis untuk pengukuran aset keuangan. Yang kedua, mengakui kerugian penurunan nilai pada aset keuangan jika ada bukti menunjukkan bahwa nilai wajar aset tersebut telah turun secara signifikan dan penurunan nilai tersebut berkemungkinan bersifat permanen. Yang ketiga, mengungkapkan informasi tentang aset keuangannya dalam laporan keuangan.
Perbedaannya, yang pertama memiliki kebijakan akuntansi spesifik untuk jenis aset keuangan tertentu seperti piutang dagang, pinjaman, dan investasi yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian 2022 secara lebih rinci. CTA tidak memiliki informasi spesifik tentang kebijakan akuntansi untuk jenis aset keuangan tertentu dalam catatan atas laporan keuangan 2021. Yang kedua, Gudang Garam menggunakan metode nilai wajar untuk pengukuran aset keuangan tertentu seperti instrumen keuangan derivatif. CTA tidak memiliki informasi tentang penggunaan metode nilai wajar untuk pengukuran aset keuangan dalam catatan atas laporan keuangan 2021. Baiklah, materi selanjutnya akan saya bacakan. 4. Membandingkan dan menganalisis keselarasan kebijakan akuntansi perusahaan dengan PSAK 71. Kebijakan akuntansi aset keuangan PT Senturi Tekstil Industri Tbk atau CTI tampaknya cukup konsisten dengan PSAK 71. Mereka mengakui aset pada tanggal transaksi menggunakan metode biaya historis untuk pengukuran dan mengakui penurunan nilai jika ada indikasi penurunan nilai yang signifikan. Mereka juga memberikan pengungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangan. Dalam perbandingan dengan PT Gudang Garam Tbk atau GG, ada beberapa perbedaan dalam kebijakan akuntansi, terutama terkait dengan penggunaan metode nilai wajar untuk pengukuran aset keuangan tertentu oleh Gudang Garam. Meskipun demikian, kedua perusahaan menunjukkan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset keuangan. Yang kelima, membandingkan dan menganalisis perbedaan atau kesamaan kebijakan akuntansi dua perusahaan yang dipilih. Yang pertama, kesamaannya. Kedua perusahaan menggunakan metode biaya historis untuk pengukuran aset keuangan, baik CTI maupun perusahaan lainnya mengakui kerugian penurunan nilai aset keuangan jika terdapat bukti penurunan nilai yang signifikan dan permanen. Keduanya menggunakan informasi yang relevan tentang aset keuangan dalam laporan keuangan. Yang kedua, perbedaannya, CTI memiliki kebijakan akuntansi spesifik untuk jenis aset keuangan tertentu. Sementara perusahaan lainnya mungkin tidak memiliki informasi yang jelas, jelas itu. Penggunaan metode nilai wajar untuk pengukuran aset keuangan tertentu adalah perbedaan yang signifikan, di mana CTI hanya menggunakan metode biaya historis, sementara perusahaan lainnya mungkin menggunakan nilai wajar dalam kebijakan akuntansinya. Meskipun terdapat perbedaan, keseluruhan kewajiban akuntansi aset keuangan CTI terlihat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan dirancang untuk memberikan informasi yang relevan dan andal kepada pengguna laporan keuangan. Yang terakhir kesimpulannya adalah dari kebijakan akuntansi aset keuangan PT Senturi Tekstil Industri Tbk dan Gudang Garam Tbk adalah bahwa kebijakan tersebut dirancang untuk memberikan informasi yang relevan dan andal tentang aset keuangan kepada pengguna laporan keuangan. Sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, aset keuangan diakui dan diukur dengan menggunakan metode biaya historis dengan pengakuan kerugian penurunan nilai jika ada bukti penurunan nilai yang signifikan dan permanen. Laporan keuangan juga mengungkapkan informasi terkait klasifikasi, pengukuran, dan risiko yang terkait dengan aset keuangan. Baiklah, mungkin itu materi yang bisa kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.